Malik tadi di Malaysia dah ketemu Upin Ipin. Alhamdulillah ketemunya di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mengisi tugas saya sebagai tugas terakhir, mari kita haturkan pembacaan suratul Fatihah satu kali untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana alam di Indonesia, di Aceh, di Sumatera, yang rilis terakhir yang meninggal dunia sudah kurang lebih 174 orang. Semoga beliau diampuni dosa-dosanya, keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan kesabaran, dan ada salah satu pondok pesantren itu harus ikut hanyut juga, bahkan ambruk sama persis seperti di kemarin pondok pesantren Al-Husini. Semoga diberikan kesabaran. Bihurmatil Fatihah. Tentunya kita berharap bahwa Indonesia senantiasa aman, selamat, dan keluarga kita yang ada di Indonesia oleh Allah tetap akan diberi anugerah kesehatan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafuqu hamdal hamidin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi Rahmatan lil Alamin, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Hadaratil muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para ustadz, para tokoh agama dan tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan malam hari ini, utamanya guru mulia kita Kiai Haji Abdul Malik Sanusi Syam Uringin Bondowoso hafidhahullah ta'ala wa ra'ah, yang sama-sama kita hormati para pejabat KJRI Jeddah yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, Bapak Joneri Alimin, Bapak Iit Misbahuddin Nafis, dan juga teman saya, dan ternyata barusan saya dengar sudah pindah, sudah geser, Bapak Khalid Ibrahim. Tepuk tangan pada beliau. Kangen berapa tahun dah ketemu, ternyata baru ketemu sekarang. Sudah 3 tahun dah ketemu sekarang. Semoga beliau-beliau, bapak-bapak, tetap bisa mengayomi kita dan bisa menyerap aspirasi kita, dan tentunya bukan hanya menyerap aspirasi tapi juga bisa memberikan jalan keluar bagi masalah kita. Muliakan ikatan-ikatan alumni pondok pesantren seluruh Indonesia, katakanlah begitu, yang hadir pada malam hari ini, walaupun yang paling banyak dari Jawa Timur. Mana Jawa Timur? Madura. Tapi malam hari ini kita yang ada adalah sama seperti yang kita katakan, bahwa salam esto malar muka tetia teretam dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pada ibunda-ibunda yang hadir, ibu-ibu pejabat, ibu-ibu nyai, mohon maaf nyai saya tidak ikut, sakit, panas, barang-barang, ya mungkin banyak pikiran, ya mungkin karena fisik juga, karena cucunya juga ikut, jadi harus ngomong cucu, jadi mohon maaf
salam dari beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mon malam mangken kaula ban ajunan lastari ngaji. Mohon maaf saya campur-campur ya Bapak ya. Mon malam mangken kula ban sambian ampun lastari ngaji dari Kiai Haji Abdul Malik Sanusi. Saya hanya ingin menambah sedikit. Pertama, yang ingin saya katakan adalah kaula ban ajunan kainto odik bedayalam dunia gak linto akan mengalami satu perubahan demi perubahan. Tidak pernah ada ceritanya manusia yang hidup di muka bumi kayak itu stagnan, tetap. Oleh karena itu jangan pernah panjenengan semua punya niatan ingin berpenghasilan tetap. Tapilah mari kita punya kemauan harus menjadi manusia yang tetap berpenghasilan. Karena makin guluban sambian ini dan kadang mun mikir terus penghasilan tetap, bahkan mun nganak mantor dan kadang punya penghasilan tetap, punya pekerjaan tetap. Kalau kata ya salah satu keluarga besar Kiai Sidogiri menyatakan, Mas Dwi Sa'adullah, jangan pernah berpikir kursinya, tapi berpikirlah kaki di kursi itu. Walau kursi diambil orang, tapi senyampang masih ada kakinya, itu berarti masih ada harapan untuk kita hidup ke depan. Masalah nako, mulai karena orang di beda rumah. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, hukum di dunia itu adalah berubah. Jadi kalau ada orang bilang, kulen ikut tunyak ni kamu nolong, tak kira. Kula bangken sarang Kiai Malik Sanusi yon jeng orang monolog. Kok laku setahun 2 tahun dah tak kira. Lepas disi anyaran mulu. Betul. Tetapnya keadaan dawamul hal ni itunya gak dito. Dawamul hal gak dito adalah muhal, mustahil. Jadi tetapnya keadaan di dunia itu pasti mustahil. Maka kami jangan berharap terus si jodoh si tandi menolong. Jangan berharap seperti itu. Kula tu lagi si tandi mungkin sampean terjajah. Si Andi terraja syukur. Ya benih pas si Andi tertompesak. Si Andi terraja syukur. Si Andi sampean terjajah. Jadi dawamul hal minal muhal. Sesuatu yang tetap di dunia itu termasuk hal yang mustahil. Mustahil kita tetap. Wong jabatan saja bisa pindah-pindah. Geser lagi. Si Roni boleh bersambian gula kuanan jadi presiden Indonesia. Oke kan? Sampai apa ngojak? Oh, tidak mungkin. Kan ngojak tak mungkin. Ampun, neng letakir mungkin. Kenapa? Ana indah dhanni abdi bi. Saya itu akan mengikuti prasangka hambaku. Mun prasangkan hamba nengko ibri bagus, ibri bagus. Mun ibri dicoba. Mangkan sampean abad sepan mapan we. Sip. Ini kamu sehat. Ini bisa sehat, bisa nervous. Bisa sehat, bisa ngetek. Kau jangan gada, ini bisa sehat, bisa nervous. Bon. Para Rabu sih betul gula muljaaki. Kuliban sampian gak itu hidup di dunia harus optimis. Tarik, dibuka rahasia. Kalau mungkin kalau Kiai Malik Sanusi ini jadi kiai masuk akal loh. Karena memang ayahnya kiai, mbahnya kiai, dan memang punya pesantren di rumahnya. Bunyai pesantren sesepuh Nahdlatul Ulama Ki Ahmad Siddiq, mbah-mbahnya beliau, bunyai. Si Gulen ini sedang ketemu karon. Nasab tak bernasab, nasib kita ketemu. Mungkin Malik kan jelas nasab dia, nasib dia. Saya nasab tak ketemu nasab pak. Maaf, sampean biar tahu, ibu saya itu buta huruf loh. Asli buta huruf. Ibu saya itu bilang kalau ada yang sakit operasi itu pasti dia bilang koperasi. Jadi buta huruf, memang ibu saya itu buta huruf. Ayah saya itu kepala dusun di Jatisari, Jenggawah, Jember.
Ayah saya itu orang petani, asli petani. Ibu saya sama persis dengan Kholil Yasin yang asli India itu. Kholil Yasin asli India, keponakannya Salman Khan, Syahrukh Khan, karena ayahnya Amerikan. Kan ngaku TV beliau. Iya kan? Kalau sampean bilang bahwa keturunan kiai akan jadi kiai, iya gimana sama itu jelas. Jadi pun budi keturunan kiai tak jadi kiai, lo. Jadi sampean jangan pernah putus asa. Putra sampean yo sekolahkan, beliau pemondok di sini. Alhamdulillah, ini perlu kita apresiasi. Ternyata Indonesia sudah menyediakan sekolah-sekolah Indonesia di sini. Tepuk tangan untuk pemerintah Indonesia. Di samping aja bangun canjok tak ke sekolah, begendeng agak pin. Karena terus terang, kita itu sebagai orang tua, saya tidak pernah menemukan orang tua. Kalau orang tuanya jahat, menanamkan jahat pada anak ada. Guru berarti tak pati beres. Bang udah sini nggak? Saya ngajak terus dulu saya jauh. Engkau maling kakek kau tutup dirampok. Guru berarti tak beres. Pasti dia bilang sebagai orang tua, nah cukup saya yang jadi orang jahat, kamu harus jadi orang pintar. Cukup saya yang bodoh, kamu harus jadi orang luar biasa. Siapa orang tua yang hebat? Siapa orang yang tua yang sukses? Orang tua yang sukses dan orang tua yang hebat adalah bila mana dikalahkan oleh anaknya. Siapa guru yang hebat? Guru yang hebat bila mana dikalahkan oleh muridnya. Karena dua orang ini, orang tua dan guru, belum pernah ada dalam hatinya hasut dengki kepada anak didiknya. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Umpama punya murid lebih pintar dari dia, pasti beliau bilang Alhamdulillah. Bapak-bapak semua ini, guru-gurunya pasti bilang Alhamdulillah. Bukan siapa-siapa, tapi bapak-bapak ini ada di KJRI sekarang. Jadi orang pemerintahan sekarang, mereka tidak pernah hasad kepada beliau, mereka tidak pernah dengki kepada beliau, malah justru beliau itu merasa berbahagia. Itu orang tua. Yang dengki itu yang sesama. Jualan rujak sesama jualan rujak, travel sesama. Jangan rame-rame. Yang sesama. Kurang tahu penceramah sesama. Tapi kalau penceramah diniati duniawi, pasti ada seperti itu. Tapi kalau tidak diniati duniawi, kalau ini adalah perintah agama, tidak akan pernah ada seperti itu. Nabi Muhammad. Mau jadi orang sukses? Bismillah. Pengalaman ayah ibu saya diturunkan kepada saya. Bismillah. Jangan pernah putus hubungan rohani dengan guru-gurunya. Ulama besarnya Anda semua yang ada di Mekah, semoga beliau ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Abu Yazid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, apa dawuhnya beliau? Ma ra'aitu ahadan yata'allaqu bi syaikhihi thumma khaba. Apa kata beliau? Saya tidak pernah melihat seseorang yang rohaninya itu sangat dekat dengan gurunya, ternyata dia tidak sukses. Saya belum pernah mendapatkan. Jangan lupakan guru-gurunya. Panjenengan sama guru ngajinya, fatihai beliau. Beliau ada di Indonesia atau bahkan beliau sudah wafat. Panjenengan umpama alumni Sidogiri, ada alumni pondok pesantren mana saja, Syekhona Khalil, ada pondok pesantren At-Taraqi, pondok pesantren yang lain-lain. Fatihai beliau, sambung urusan beliau. Kalau ada haul beliau, Anda hanya bisa hadir virtual atau online, kirim uang. Walau hanya 1 juta, jangan pernah dipikir sejutanya. Yang penting nyumbang. Apa kata Nabi dalam satu hadis sahih? Rasulullah SAW menjelaskan. Beliau menjelaskan bahwa
sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirhamin. Hadis sahih ini. 1 dirham kadang melebihi sedekah yang 100.000 dirham. Kalau ditanyakan oleh para sahabat, kaifa dzaka ya Rasulullah? Kok bisa 1 dirham bisa mengalahkan yang 100.000 dirham? Kemudian Rasulullah menjelaskan, rajulun lahu malun katsir. Ada orang laki-laki punya banyak harta, sultan lah. Di sini kan banyak sultan ini. Di setan sultan. Mengikut nyaman sultan gitu. Kejar nyaman sultan. Atau sampai kalau di Madura sering dengar pada ciher gitu ya, sultan. Terus kemudian punya anak-anak ini itu cepat ada kok. Berarti keleburin anak-anak. Kelas. Alhamdulillah. Sini sama Om, duduk sini. Nah, sama Ami. Kau jogi aja, Om. Sini. Enggak. Ayo duduk sini. Enggak. Ada makan. Tuh ya. Ya macam mokok. Mohon maaf saya pinjam anaknya dulu, Pak. Terus kemudian kata Rasulullah, fa akhadha min bida'atihi. Kemudian uangnya itu yang banyak itu diambil berapa? Mi'ata alfi dirhamin, 100.000 dirham. Fatasaddaqa biha, kemudian dia sedekahkan di jalan Allah. Tahu-tahu ada orang warajulun laisa lahu illa dirhaman. Ada orang yang hanya punya uang 2 dirham. Ada orang yang dibesarin 2 dirham. Tahu-tahu ada kiainya datang, karena ada kiai kadang datang ke sini kalau haul itu. Tahu-tahu kiainya bilang, ayo nyumbang ke pesantren, pada ditepor ke lah. Tak nyambi besar, yang kau andi besar hingga 200 rial katon dari taringi porop 10-an kan gitu kan. Akhirnya kata kiai, ayo dermakan ini pesantren mau buat membangun. Tahu-tahu baiklah. Laisa lahu illa dirhaman. Tidak punya uang kecuali 2 dirham tadi itu. Ada boleh. Kemudian fa akhadha ahaduhuma, diambil satunya. Kali 100 dirham. Sebini lilik mantelik. Keluar kapi. Nanti pelukon maring di korban. Maaf Bu, Pak. Perempuan yang di situ, ini laki-laki yang di sini. Walaupun sehebat ini Pak Sakera ini, kumisnya sudah sebesar ini. Mohon maaf, laki-laki itu persis tempat berteduh. Jadi kalau ada teror kan ada tempat berteduh di atas itu. Terus kemudian tiangnya itu adalah wanita. Sehebat apapun tempat berteduh, tapi kalau tiangnya reot pasti roboh. Tiang keputusan bapak-bapak pasti dipengaruhi oleh ibu-ibu. Kenapa? Karena bapak banyak takut sama ibu. Andaikan tidak takut, alhamdulillah, walaupun saya insya Allah 4 karena takut 1. Akhirnya apa? Syukuri apa yang ada dan jangan berpikir sesuatu yang tidak ada. Allahumma shalli ala Muhammad. Aduh ya ada datang ke pulang. Sini sama Om. Sini. Duduk. Sini kamu. Duduk. Saya punya cerita. Allahu Akbar, datang semua. Ya sudah ada apa-apa. Sini. Sama Om sini. Sini, datang semua. Aduh. Datang semua. Ya anang sahabaan. Laki boy kamu. Ya sudah. Ya, duduk sini. Sini duduk. Duduk sama saya duduk. Ya, Bang. Kalau di Malaysia ada ketemu Upin Ipin. Alhamdulillah ketemunya di sini. Itu mungkin Mbak Ros juga mau naik, silakan. Nah, begini Bapak. Saya punya cerita di pondok saya. Bada bapak ngamitaki ka gula minta aing barokah. Tahu aing barokah panjenengan? Punya aja ngake. Minta aing barokahnya geng. Mau minta air didoakan. Kenapa? Anak saya perempuan pondok di sini tidak kerasan, tak pernah ya.
Lega dengan aing gitu. Setelah saya menoleh ke pintu gerbang Pondok Putri, ini kalau berdebu ibu bakal keluar lemari. Gula ngocak, saya remu, anak pernah ke, bah dari rumah, pambu abi gula. Saya curiga, are saya ngambil bini nesentar ke rumah setia ruang, sila kek minta aing, sebini mau keluar lemari. Apa yang terjadi? Gula ngocak, ambiana pernah lagi nak engki, bodai kamai kok, bodai yang per. Aduh, berarti ruang lagi aja konten gula. Akhirnya apa? Saya bilang, Bu, berarti ketika anak di bambu biang eki gula masuk gambar. Seorang nama aing barokah gagal. Kenapa? Apa napa dia? Keluar bini nembian lemari anak ampone pagaluar lemari anak ampone pagaluar. Apa marah? Padahal orang rajin, apa marah? Enggak. Akhirnya dia pamit. Engki udah terus lagi seorang itu. Artinya apa? Reng laki. Akun nganaga. Betul? Oleh karena itu, karena sambian menjadi tiang, menjadilah tiang-tiang yang kokoh agar melahirkan anak-anak yang berpotensi seperti di atas ini. Semoga anak-anak ini akan menjadi anak-anak yang betul-betul bisa dibanggakan oleh agama, bangsa dan negara. Allah, jatah potongan ring mujur jatah. Potongan ring terpilih oleh mana Roma madang cen. Subhanallah. Coba mulai ke mujur sebulan. Apa mau di sana? Ya sudah, ayo turun. Abu Arif kok jadi guru TK kan? Ini kalau jadi presiden aku dengan gula-gulaku. Wassalamualaikum Muhammad. Yang kedua, kalau ingin menjadi orang yang sukses, di samping kita mengingat kepada guru kita, kula akan menyatakan begini. Saya pernah menemukan satu ibarah dalam kitab Nika Teku. Binguli Teku menolak. Nama? Birrul walidain dinun wa dainun. Nika luar biasa. Birrul walidain dinun wa dainun. Bahwa dia serang kado kapi pun ceria diem kan lu bila kau sapi datur itu sudah duduk alhamdulillah ayo selawatan naik sallallahu alaihi wasallam ayo baca sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua itu, dinun adalah ajaran agama, wadainun dan adalah hutang. Ini gula-gula semikir lama. Mak pada bahasa ini kayak bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah agama dan hutang. Ternyata bahasanya begini. Fal awal, adapun yang dimaksud berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah agama. Lewat. Ayo duduk. Wah, alhamdulillah. Mimpi apa kau berdiri? Oh dah, sini duduk. Aduh, ada bangaingan nambah mulai Roma. Istiqdadan. Ya duduk. Nah, bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua itu dimaksud adalah ajaran agama. Artinya dengan kita berbuat baik, berbakti kepada orang tua, dijamin hal itu akan menariknya ke surga. Amin. Amin. Menariknya ke surga. Amin. Bapak Ibu, sebenarnya apa yang diharapkan orang tua itu bukan hanya materi, tapi adalah salam sapa kita kepada kedua orang tua. Banyak pari benari kedua sejak penting. Mon pese kadang ring tua nekuk, kita nekuk dan kadang ring tua panika. Orang si paling pinter bohong kepada kita, itu orang tua kita. Si paling lecek, si paling bohong dua orang tua kita. Kenapa?
walaupun beliau masih belum makan, pasti ngucap, "Enjak kok meringatkan deh, Jong." Anapa? Tak kok sambian susah. Itu adalah orang tua kita. Jadi walaupun orang tua gundah gulana, orang tua pada waktu itu punya sekian masalah, tapi ketika ditanyakan oleh sambian punya masalah, ya enjak nak kok tak di masalah. Nah. Kenapa? Beliau itu bohong semata-mata agar Anda semua itu bisa bahagia. Apa kata orang tua? Apa perbedaan tersenyumnya kita dengan tersenyumnya orang tua kita? Tersenyumnya kita bila mana kita punya rizki, tapi tersenyumnya orang tua kita bila mana anaknya bahagia. Tapi mi semereng tua ni benigay ulen arisan, tapi mi semereng tua mon potra naga itu dalam kepungan. Kabarkan sambian dalam keadaan baik, kabarkan sambian dalam keadaan bahagia. Ning Arab Saudi itu telepon ring tua mereka bahagia walau tak pakai kirmi obat. Karena apa? Karena harapan ring tua gak itu adalah bagaimana anaknya selamat, bagaimana anaknya bahagia. Terutama ini loh. Ini adalah persembahan paling luar biasa kepada kedua orang tua kita. Mbak, luar biasa. Lapar enang kon berdemi sama kompor. Kula lambak tak pertajuk. Dan mbak ni kesayangan ke kompor itu bangana. Bahasan kulit jadi kan, ya mata sayang nak kompor je kompor gini anan lama tua. Tapi ternyata tidak. Artinya apa? Kula sampean coba beri video call kabala kambana video call, jangan gunakan untuk video call yang lain-lain kan guna cek ketedung sambian kanto sopu atau mengari sopu kasakanlah siang siapa orang tuanya inikah bekal terus najak sambian bekal masuk ke surga mantar masuk ke surga amin. Ada yang lebih hebat dari itu bang, apa? Wadainun, ternyata berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah hutang. Apa hutang itu? Ayyarudduhu laka abna'u. Artinya apa? Hutang itu yang akan membayar siapa? Adalah anak-anak kalian semua. Bila mula ban sambian gento lebur ngakti kalian sepona, berarti mian mau tangaki ke Allah. Mula mau tangaki ke Allah. Saya semajer anan sambian gunaku bakal bagus ke sambian. Amin. Anan sambian bakal bagus ke sambian. Ketika kita tua, anak-anak kita akan mengabdi kepada kita. Ketika kita sudah meninggal dunia, anak-anak kita akan mendoakan kita. Faqad ja'a fil asar, sungguh datang dalam asar. Apa katanya? Innallaha yastahyi ay yu'adziba walidan tahtal ardi wa waladuhu yad'u lahu fawqal ardi. Allah itu malu akan memberikan adab kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia bila mana anaknya yang ada di atas bumi mendoakannya. Maka toreh nih kan nih dididik nih kan siapa renggulen nih kan nih kan aset terbesar kita, aset akhirat kita. Mun sambian makin lebur ngabdi kalian sepona, lebur ngabdi ke matuana. Mereka ini kalau sudah nanti ampun dewasa akan mengabdi kepada kita. Mungkin Anda sekarang belum bahagia, mungkin Anda sekarang belum menjadi orang yang sukses, tapi percayalah mereka yang akan menjadi orang sukses yang akan mengharumkan nama Anda semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ngerti? Apa lagi? Enggak. Lebur, lah kau nak guna ni kebenaran ngak ni kayak jongkok. Nah, ni ngak mak ning Jeddah mak kun, pak kun. Pernahkah ada pengasuh pesantren sesuruh melebal? Higun gula ni. Tiba-tiba pesantren tengah ni kan? Kayak tak pernah kayak apa jong melebal. Sesuruh jadi wasit saya. Kola. Ternyata ada bagi Jeddah. Apa lagi kelakuan gula ni kalian tompon akan akhirnya. Tapi ada banyak itu. Kadang saya pangku, ada santri seperti ini saya pangku, dan dia sudah tidak punya orang tua. Karena banyak santri-santri saya itu bukan hanya ayahnya yang tidak ada, bahkan ayah ibunya tidak ada. Ada yang ditebus di rumah sakit, ada yang diambil di trotoar. Jadi saya menjadi orang tuanya. Saya menjadi orang tuanya. Ada sekitar 2.500 di rumah santri yang saya gratiskan, saya biayai sendiri. Semoga masih kuat. Amin. Kadang saya pangku, saya tanyakan, mau mondok nak? Iya. Mondok di mana? Ki Muslim. Tahu sama Ki Muslim? Enggak.
Jadi saya repot tak tahu je kan. Dengan ni kamu, ke gula kan ni kebenar dengan ni kan. Jadi gula tak teman. Dengan ni kamu. Kenapa? Kenapa saya kok tidak marah kepada mereka yang melakukan apa saja? Karena mereka tidak saya anggap santri, tapi mereka saya anggap anak sendiri. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin yang paling akhir sekedar mungkin bagi-bagi lah. Bagi-bagi. Kalau tadi Ki Malik Sanusi menjelaskan tentang masalah sholawat Nabi, sholawat atas Nabi Muhammad SAW, yang dibaca oleh Anda semua terserah sholawat apa saja. Jadi bukan sholawat terserah, tidak ada sholawat terserah. Karena sholawat itu pasti ada nama-namanya. Kalau di Indonesia banyak sholawat yang bertebaran, tapi mungkin sholawat yang warid dari Rasulullah ada sholawat Ibrahim itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad itu. Terus saya bilang, apa yang paling hebat dari orang yang membaca sholawat? Begini, kalau kata Imam As-Sakhawi, kalau hanya pahala yang 1 dibanding 10, itu belum seberapa. Tapi yang paling hebat orang yang membaca sholawat itu, ketika kita baca sholawat, nama kita berarti itu sudah disebut oleh Allah. Imam As-Sakhawi menjelaskan, jadi mau namanya baca sholawat berarti nyaman biar disebut Allah. Coba, umpama ada dubes datang ke sini, terus kemudian menyebut nama sampean, tak gitu deh, dong ya. Kata Pak Pak Presiden Pak Moca, ini coba ke depan. Tak kebentar, mau nol sejini lagi. Kini pun kebentar Pak Presiden, dari mau disebut nyaman sampean sekarang. Satu. Yang kedua, Pak, sampean kan tahu bagaimana sejarah Madinah ketika masih menjadi nama Yasrib. Tempat apa Madinah itu dulu? Tempat namanya penyakit. Tempatnya penyakit sana. Kata ulama, An-Nabi sakanal Madinah, Nabi itu setelah menempati Madinah, fazala anhal maradu, penyakit yang ada di Yasrib lari kemana? Juhfa. Karena Nabi sendiri yang berdoa, wangkul hummaha ilal juhfa. Lari. Apalagi wasarat mahrusatan bil malaika, dan akhirnya Madinah menjadi tempat yang dijaga oleh para malaikat. Tidak sadarkah kita mana masjid pertama yang paling tua? Ya di sini, Ka'bah itu. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas alladhi bi Makkah. Mana yang nomor 2? Baitul Maqdis. Dan kita tahu kan? Mana yang nomor 3? Paling baru itu Madinah, Masjid Nabawi. Tapi coba, apa kata ulama? Coba bandingkan bagaimana pahalanya. Di Mekah pahalanya 100.000. Masjidil Aqsa yang lamanya nomor 2, 500 sholat di sana, pahalanya hanya 500. Di Masjid Nabawi itu masjid paling baru, kan Masjid Kuba pertama. Masjid paling baru Masjid Nabawi, berapa pahalanya? 1.000. Kenapa masjid yang masih baru kok melampaui hebatnya daripada masjid-masjid sebelumnya? Karena di situ ada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, saya ulang, pertanyaannya, fa kaifa idza sakana qalbak? Coba rasakan bagaimana andaikan Nabi Muhammad itu bersemayam dalam hati Anda. Allah. Bagaimana andaikan Nabi Muhammad bersemayam dalam hati kita? Madinah yang dulu tempat penyakit, hilang penyakit karena ada Nabi Muhammad. Allah. Coba. Jasadun tamakkana hubbu Ahmad fi qalbihi, tallahi annal arda la tubnihi. Tubuh yang hatinya ada cinta kepada Nabi Muhammad, demi Allah kata ulama, tanah tidak akan berani untuk menghancurkan tubuh itu. Jadi biar mentero baca pertama baca ilmu sampung ban guruna, nomor 2 ngereng kareng 10 na toreh pecinta ada ke Nabi Muhammad, maka sambian saja bekal tetia manusia luar biasa. Tikal sambian mangken magela tandi na anan sambian terjajah ulah. Manterro menyaman sambian.
Karena sambian ampun andi investasi dunia dan investasi akhirat. Udah yakin sambian tidak akan hanya seperti ini. Ke depan akan ada progres-progres hebat, akan ada perkembangan-perkembangan hebat. Jika sambian jangan pernah putus asa, ada Allah. Ada Allah, ada Allah. Bila mana ada orang banyak membenci kita, sudah kayaknya nama kita itu hancur dan paling bau di dunia ini. Itu hanyalah sinyal dari Allah. Apa kata Allah? Kamu tidak sendiri, ada aku. Kamu tidak sendiri, ada aku. Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalian harus jadi orang-orang baik, jadi orang hebat, dan menjadi ulama-ulama nanti. Dan semoga kalian di sini menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.